Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Dr. Cerah Bangun, calon hakim yang saya hormati. Saya dengan seksama tadi mendengarkan paparan yang saudara sampaikan kepada kami. Tentu kalau melihat dari portofolio saudara atau perjalanan saudara di bidang pajak ini, saya tidak sedikit pun menyaksikan keahlian saudara di bidang pajak ini. Satu hal yang menarik adalah bahwa Anda juga sudah melakukan riset terkait dengan beberapa putusan pajak ini, khususnya adalah konfigurasi baik di peradilan maupun di MMA-nya sendiri, yang Anda simpulkan bahwa dalam konteks putusan ini, wajib pajak lebih banyak menang bersengketa dibanding pemerintah. Nah, tentu ini menarik buat kita dan buat saya khususnya. Saya ingin mendalami apa pandangan saudara yang menyebabkan hal ini terjadi. Kenapa saya katakan itu? Karena di sisi lain, ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang saat ini sedang menjadi perhatian kita semuanya di negara ini terkait dengan pajak. Jangan sampai bahwa ada indikasi bahwa kalahnya negara melawan wajib pajak yang tanda kutip dikatakan nakal ini kemudian juga ada by design gitu. Nah, kenapa saya katakan di situ? Karena kita harus membuka diri bahwa cerita maupun persoalan tentang rendahnya kepatuhan korporasi dan kepatuhan wajib pajak, khususnya orang-orang kaya, sebetulnya tidak perlu mengagetkan kita semuanya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Apalagi sebagian dari korporasi maupun orang-orang kaya tersebut diduga memiliki hubungan dengan para elit yang memiliki akses-akses kekuasaan. Bahkan di beberapa waktu yang lalu, KPK sempat menyinggung mengenai korelasi kekuasaan dengan praktek-praktek korupsi maupun kejahatan pajak di sektor sumber daya alam. Tak tanggung-tanggung, praktek kong-kali kong antara pengusaha dan penguasa ini diduga merugikan negara hingga puluhan triliun. Gitu. Nah, tentu kita memahami kondisi ini berdampak kepada berkurangnya penerimaan pajak akibat praktek kejahatan, baik itu korupsi, pengemplangan pajak yang sering bermoduskan transfer pricing begitu. Nah, ini ujung-ujungnya akan sangat merugikan negara dan memangkas dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat. Padahal kita paham juga, idealnya sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan, pajak ini seharusnya bisa menjadi alat yang cukup progresif bagi negara untuk mengatasi ketimpangan. Saya ingin memberikan gambaran beberapa hal ataupun laporan dari Global Witness yang mengungkapkan bahwa beberapa waktu belakangan ini diduga ada skandal penggelapan pajak di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi, yaitu khususnya mengenai sumber daya alam, yaitu tambang batu bara. Dikatakan di situ bahwa ada salah satu korporasi batu bara yang cukup besar di Indonesia yang kemudian memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura gitu ya, membayar sedikit sekali kepada negara dari jumlah yang di store gitu ya. Artinya bahwa ini ada permainan transfer pricing gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa kita juga melihat bahwa beberapa tahun ini negara mengambil kebijakan tax amnesty gitu. Kita tahu bahwa tax amnesty pertama maupun soal kepatuhan pajak ini memang masih belum juga selesai dengan smooth gitu. Dan saat sekarang ini pengampunan pajak atau tax amnesty jilid kedua ini juga relatif membuat publik kaget-kaget gitu. Kenapa gitu? Pengampunan pajak dua ini waktunya relatif masih singkat gitu. Dan pengampunan pajak atau tax amnesty di jilid pertama juga masih menyimpan berbagai persoalan yang
belum sepenuhnya utuh gitu. Nah, terkait dengan hal itu Pak, tentu saya ingin mendapatkan pandangan Bapak di bidang pajak ini, jangan sampai kemudian pemberian tax amnesty dalam jangka pendek ini menjadi sinyal buruk bagi pemerintah yang seolah-olah bisa diatur oleh sekelompok kepentingan. Tentu ini akan melukai rasa keadilan bagi yang sudah ikut tax amnesty dengan jujur, bagi yang selama ini juga sudah patuh gitu. Nah, terkait itu Pak, apa pandangan saudara terkait dengan kondisi ini, karena ini juga terkait dengan keadilan pajak, keadilan masyarakat yang patuh dan tidak patuh gitu. Nah, jika ini stigma ini terus terjadi di masyarakat, maka harapan kita semuanya tingkat kepatuhannya akan berkurang. Dan jika saudara terpilih sebagai Hakim Agung nanti, apa yang saudara lakukan dengan kewenangan yang akan Anda punyai? Dan dua hal yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah... Waktu Pak Didik. Oke, terima kasih pimpinan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jeki Uli.